Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat. Berjumpa kembali bersama Bapak. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, yaitu materi baru bab 4, pemantauan kualitas air anak-anak ya. Sekali lagi kita akan belajar tentang materi baru bab 4, pemantauan kualitas air anak-anak. Nah, anak-anak coba perhatikan ada dua gambar yang sudah Bapak siapkan. Nah, gambar 1, apa yang terjadi di gambar 1 anak-anak? Lalu gambar kedua, apa yang terjadi? Nah, kita akan membahas yaitu tentang pencemaran air anak-anak ya, tentang pencemaran air. Seperti ketahui di gambar 1 itu air yang tercemar. Pencemaran air didefinisikan sebagai peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lainnya ke dalam suatu perairan. Sumber bahan pencemar dan jenis bahan pencemar. Sumber pencemarannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berasal dari industri, rumah tangga, pemukiman, dan pertanian. Bahan pencemar baik yang berasal dari industri, rumah tangga, pemukiman maupun pertanian dapat dikelompokkan sebagai berikut: bahan buangan padat, bahan buangan organik, bahan buangan anorganik. Nah, kita akan bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama, bahan buangan padat. Bahan buangan padat adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar atau yang halus, misalnya sampah. Lalu yang kedua, ini disebut sebagai bahan buangan organik. Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang membusuk, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. Nah, contohnya ada sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah membusuk. Yang ketiga disebut bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik sukar diuraikan oleh mikroorganisme. Umumnya adalah logam ya, sampah yang terbuat dari bahan logam. Lalu yang keempat, ini disebut bahan buangan cairan berminyak ya, bahan buangan cairan berminyak anak-anak. Bahan buangan berminyak yang dibuang ke lingkungan air akan mengapung menutupi permukaan air. Lalu yang kelima disebut bahan buangan berupa panas atau polusi termal. Bahan buangan berupa panas mengakibatkan kematian pada ikan atau akan terjadi kerusakan ekosistem. Jadi panas lalu dibuang ke sungai. Lalu keenam disebut bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya, seperti sabun, deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya. Bahan pemberantas hama atau insektisida, zat warna kimia, dan lain-lain. Dampak pencemaran air. Nah, pasti dari pencemaran ini akan berdampak anak-anak ya. Nah, dampak pencemaran air itu, pencemaran air dapat berdampak sangat luas
meracuni air minum, meracuni makan hewan, menjadi penyebab tidak keseimbangan ekosistem. Lalu ada 4 kategori ya, yang menyebabkan pencemaran air ini. Apa saja? Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap air, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap estetika lingkungan. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan Bapak. Semoga penjelasan Bapak bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Semoga anak-anak sehat selalu ya, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.